Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa hamdan wa syukran salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih qiyamul lail rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakkara fadzakkara isma rabbih fasalla bal tu'sirun hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul aliyyil azim. Allah syukur, alhamdulillah sekali lagi. Kenapa kita selalu diperbanyak dan dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah? Ini di sisi-sisi di waktu-waktu yang lapang pernah disampaikan. Karena syukur itu adalah makam yang tertinggi. Tidak ada lagi tempat yang bisa untuk menghentikan syukur. Jadi ibu juga bapak, syukur itu tuh jangan serupa yang besok itu dan ngasih sesudah makan korek kenyang cindawa. Alhamdulillah. Itu saya. Indah. Jadi yang dimaksud syukur di sini setelah pun kenyang kita tidak kenyang awak dalam puasa awak. Kalimat alhamdulillah yang lahir dari fahmun kita itu tampak dalam aplikasi kehidupan awak. Itu yang syukur ibu dan bapak. Ini salah satu bagian nih syukur kita kepada Allah. Baca caranya datang awak dari rumah tadi berkorban. Ayunkan langkah tangan awak. Ayunkan tangan awak, langkahkan kaki awak kibu di masjid dengan niat qiyamul lail. Dengan niat mengisi malam-malam syahrul siyam dengan ibadah. Di pesan niat tadi itu. Tahu-tahu tiba risiko pentausiah mengecek menyampaikan gaji Allah Ta'ala dilekap bagi share niat doa. Apakah itu syukur? Saya baru. Kenapa? Tadi sudah kita sampaikan, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah dipadu-padankan dalam kehidupan awak sehari-hari, termasuk di dalam ihtiram mendengarkan orang yang sedang menyampaikan. Itu syukur, Bu. Syukur, Pak. Kenapa? Banyak kaitannya di situ. Ada rasa, ada ihtiram. Ihtiram itu artinya penghormatan awak, rasa awak. Walaupun aku masih anak awak, kakak awak, mungkin orang kampung awak, tapi bukan juga manusia. Jadi rasa menghormati. Coba kita bayangkan, andai kata kita ngomong di sini, awak ngecek sikone disampaikan berturang utalur gambar soal ihtiram. Nah, ini yang dimaksud dengan syukur. Jadi kalau tiba di masjid wak mota salah Bu ya. Kalau mau tahu talapes itu ya salah.
Ramadan itu, syahrul Ramadan adalah tempat tabungan amal yang seluas-luasnya mendapat ganjaran yang berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya. Ya enggak? Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, apa salahnya tadi kamu di Ramadan yang lewat ya karena patang awak mungkin dek kaja orang bagak saya nak don semayang sejiga deh. Corona ke diturian sih. Alhamdulillah tuh nostalgia awak Pak. Corona tuh kalau awak betul orang Minang kan ada istilahnya kok jalan tapi manapi kato sindi basindi nan merah iyo nan kurit budi nan merah sago nan indah nan baik budi nan indah baso nan iyo nan indah kan itu tanda orang Minang dah. Ya boh. Kalau orang Minang tandua sarpa itu ketika ada kata-kata pun ditulis beda artinya ada ditulis itu dan dibaca. Corona tulisannya C di muka coba kali yo coba. Hasil penelitian sementara ibu dan bapak. Di mana ngece Allah sampaikan sendiri? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Dan kencang nilai Rasul apa saja adalah bagi ujian dari Allah. Hei, nak pak yang dibilang tonggak main apa yo, culang ayat dilik depek. Awak katanya main apa lo, beko main apa lo, biasa gua. Tanya-tanya apa sewa. Letakkan sesuatu pada tempatnya, udah dikatakan tadi. Ini cambuk satu lagi. In anta jalas tarijala zauluha. Bukan untuk saya saja pribadi loh mak, ibu juga bapak, tapi seluruhnya tolong letakkan sesuatu itu pada tempatnya. In anta jalas tarijala zauluha. Kalau awak duduk di dalam masjid, bil mu'addab, pakailah adabnya orang-orang muslim. Fasma hadisahum idahum haddas, dan dengarkan apa yang disampaikan oleh mutakallim tadi. Waj'al hadisaka inna taqta muhadzab. Kalau ndak iko yang kita lakukan sungguh itu adalah kriteria kelakuan bukan orang-orang muslim sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita dituntut letakkan sesuatu baru tampaknya insyaallah kerukunan. Tali tiga sepilit tercipta, tuku tiga sejarang tagak LOM. Itu yang pertama. Balik awak ke cerita tadi ibu juga bapak. Jadi yang namanya rasa takut Allah ciptakan. Ja'a yaji'u ju'. Kan ju' tadi ayat kalimatnya tuh, ju' itu asalnya lapar. Yang mau minta kita takut wajar manusia. Kita cameh wajar, itu ujian dari Allah. Tapi yang dituntut di siku takut, yang diminta di siku adalah takut orang, takut kita kepada orang yang menciptakan rasa takut tadi. Awak takut merasa dapat dek lapar, takutnya boleh, tapi kepada siapa? Orang yang menciptakan lapar. Jangan sampai sembahyang lo nak tinggal. Jangan musaji lo nak dituntut. Ndak di corona orang mati di beliau pak. Ambo sering sampaikan ini. Kalau ada yang mengatakan orang mati di corona lah merasa akidah di beliaunya. Kenapa demikian? Ayat Allah berikut lagi. Alladzina idza asabathum musibah. Sudah tuh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah. Dari Allah datangnya, baliknya kepada Allah. Nah ada tasabih nama corona di sini. Itu banyak kini pemilu tu lama meninggal dek corona. Nauzubillah. Corona itu kalau kita main logika, ibu juga bapak mohon maaf kalau ada kesannya ngajak, tapi kita tukar pikiran dalam hal ini. Awak pergi ke WC, tiba di WC tanpa wudu, kita putar keran. Logikanya kita putar keran, keluar air, kebunuh-bunuhan air tadi itu untuk mengalah namun kok basuh muka kok segala macam. Ya tak? Betul kok. Diputar kepala keran tu keluar air tu.
kita pagunduan air itu. Sekarang pertanyaan, belajar kita dari ilmu keran. Apakah keran ini yang menghasilkan air? Ada pertanyaannya. Apakah keran ini yang menghasilkan air? Tidak, berarti keran ini fungsinya adalah penyalur keluarnya air. Sampai lewat air, serupa itulah corona tadi. Sekali lagi, corona tidak ada yang membunuh. Mungkin dia adalah salah satu cara Allah memusnahkan orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Dan itu juga ajalnya. Nah, jadi tolong kita pajani balik gaya cara pola pikir dalam hal itu. Ibu juga Bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu sebagai awal mula mungkin cara menyampaikan untuk anak-anakku ya. Dalam kesempatan ini ada judul awak. Enggak ada judul. Biar judul Khamsatul Asya Tuhbitus Saum. Kita ulang-ulang kaji ibunya bapak deh. Labara malam Pak Solomon. Kolah malam nang kemarawa koma. Kalau nak ada di antara ibu-ibu ambo maitong malam ko rugi wak saya tu. Ya nak mungkin wak nak tahu. Kita malam hari ini malam ke 13. Betul. Ya. Malam ketiga balik awak. Berarti lah beranjak lah lewat di awak beberapa belasan hari lah 2 balik puasa lalu. Mohon maaf sekali ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa, dalam rangka awak saling ingin balik, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Di suatu sisi Rasulullah pernah berucap seperti ini, sabda Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Apa kata Nabi? Betapa banyak orang Islam itu yang berpuasa. Dia puasa, siang hari perutnya ini ditahan dari rasa lapar, Bon. Tenggorokannya ditahan dari rasa haus, tidak minum-minum, dia tahan. Itu yang disebut dari Rasul. Tapi yang ia dapatkan tadi itu ia memang betul-betul dari rasa lapar dan rasa haus. Tidak mendapatkan yang namanya pahala dari puasa tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan anak Pak, anak biar tanya cik marugi orang tu keberuntuan. Nale menyimak tak jawab dah. Awak lah panik menahan di siang hari puasa. Nah, parik kanyang kau parik lapar kau ditahan jo kuah. Haus ndak jodoh ditahan jo. Tapi wak nak pek pahala dia marugi waktu beruntuang. Alingin awak kira-kira tu toh. Alhamdulillah bagus. Mewakili. Siapapun orangnya enggak ingin. Baju biru. Hup. Ya asik lu ceramah beko lah panik biar aku gantian wak. Ya, diam dulu deh. Pindahlah awak sekolah boleh nak sandang dia jelias pindah dia. Nah, siapakah orang ini? Itulah yang kita sebut tadi. Ibu dan bapak sekali lagi kita mohon maaf, kita ulang-ulang kaji ya wak balik. Siapa orang nalimo? Kecek Nabi khamsatul asya tuhbitus saum. Walaupun masih tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan dengan kita mengaji malam hari ini nan salamoko dan nawa abaikan nan lewat-lewatku, mudah-mudahan tak takarajon dah oleh kita tinggal buru-buru waktu. Kecek Nabi yang pertama an-nazaru bisyahwat. Orang yang berpuasa di siang hari tapi matonya suku mencari sesuatu yang penuh dengan syahwat. Jadi bahasa lainnya an-nazaru bisyahwat itu adalah melihat penuh dengan nafsu. Yang pertama, tulislah. Yang merusak nilai ibadah puasa yang pertama,
Ya, melihat penuh dengan nafsu. Amo kasihnya ke ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Karena nafsu yang ada pada jiwa manusia sesuai yang dipanggil Allah. Nah, kok kajiwa ke ibu dan bapak? Yang dipanggil oleh Allah di dalam surat Fajar itu nanti coba ibu menuangkan di sela-sela waktu yang kosong. Coba kita buka surat Al-Fajar ayat 27 sampai nanti 30. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa bahasa Allah manggil kita? Dipanggil dengan panggilan yang lembut. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah awak ke pangkuan Allah. Diajaknya kita kembali kepada pangkuan Allah. Kita stop dulu sampai situ ibu dan bapak. Di dalam hal ini salah seorang ulama kita, tabi' dan tabi'in kita meneliti siapa sih orang yang dikatakan mutmainnah ini. Aku kaji wala. Setelah beliau belajar, beliau kaji dalam coretan buku beliau itu, didapatkan bahwasanya ada di dalam satu jiwa individu manusia itu 3 nafsu yang harus kita kenal. Makanya Pak, dalam kehidupan awak, mohon maaf awak nak baca curang, tapi kita jadikan aja kamu ko bagi benteng awak, beko camin awak ke dalam kita tahan, kita rasakan. Tidak karena awak cuba awak posisikan di mana letak awak sebagai nafsu apa awak beko. Di dalam masing-masing jiwa manusia itu ada 3 nafsu yang perlu kita kenal. Yang pertama disebut dengan amarah. Nyo bertugas ibu jo bapak karajonya itu menyuruh, mensupport, membaka, mahaswang. Ba'a caronya jiwa awak tadi itu nafsu ya. Ba'a caronya jiwa awak tadi itu agar selalu berbuat dosa. Atau kerajonya nafsu amarah. Pertama tuh, apa nafsu yang pertama? Nafsu amarah. Nyo aduh pada jiwa setiap manusia. Itu nak pandang bulu tu dah buyar tahinyo kiai kanyo postat kanyo makonyo ado kiai nak kata balik gini jika cina agama aku nak do bunuh. Pada suatu kaum kalau ada agama aku nak perlu yang perlu akhlak, yang perlu budi, yang perlu pekerti. Alah, ini kiai profesor ini. Aku salah terbalik aku. Agama ini adalah tuntunan. Terkhusus agama Islam ibu jo bapak. Aku sakit viralnya gini pak. Kamu nak membaca orang gara-gara nafsu, nak pandang bulu, nak pandang orang itu hebat berilmu dianya. Asalnya juga setan ibu dan bapak yang mempengaruhinya. Paham mak sampai siko. Itu yang pertama, yang aduh pada diri awak tu 3 nafsu. Kamu sampai menarangnya tapi sampai siko paham kita lanjian. Yang pertama amarah. Karajonya itu menyuruh awak makunya sekali-kali awak ada berbuat dosa. Kadang anak-anak nanalah dewasa sadar tu melawan ke orang tua nak boleh lama si bercari ini guys. Astagfirullah. Nak boleh. Terkadang awak suami istri melawan kepada suami bagai itu nak boleh. Membuka aib suami di depan orang ramai atau di depan teman-teman kita tidak boleh. Suami membuka aib istri di depan tempat yang ramai tidak boleh. Karena Al-Quran sudah mengatur pakaian perempuan itu, istri itu adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Apa artinya di situ? Saling menutupi, saling menjaga. Itu yang pertama. Kalau itu kita kerajokan, lah jaleh itu tidak boleh kita kerjakan. Itu yang disebut dengan nafsu amarah. Bercakap kepanjang saja tetangga, menuduh orang sembarangan saya, itu amarah. Nak namo sembahyang, nak namo rukuk, nak namo sujud, amarah. Kenapa kita sampaikan ini ibu dan bapak? Ini khusus kepada al-mukhallaf, orang yang sudah dibebani dan mengerti kok selalu berbuat dosa, kerjanya amarah. Yang kedua lagi, lawwamah.
Nafsu lawamah ini fungsinya apa ibu dan bapak? Kapan ia muncul? Lawamah ini selalu artinya lain, malino-lino, kadang iyo kadang indah. Batu ondong air ondong dadak bahasa orang dulunya gitu ya. Dia muncul ketika dia sudah berbuat maksiat. Lawamah itu artinya nafsu yang penuh dengan penyesalan. Ingat, nafsu yang penuh dengan penyesalan. Makanya kita sambung yang keduanya lah. Setelah orang berbuat dosa, nggak usah kita pandangkan kayak lain, kita rasakan ke diri awak. Sesudah awak buat dosa, kadang-kadang awak dah nyesal. Sudah awak cari-cariin orang tu. Kau contoh kau buat, aduh penyesalan dia awak. Aduh nak pada itu? Aduh pak? Aduh nak? Sama-sama kita rasakan. Ini lawamah. Makanya pernah di suatu sisi mungkin para khatib asadid yang lain menyampaikan, sebesar apapun dosa orang, baranalah kajai orang ti bojo bapak, selagi inyo masih aduh beriman kepada Allah, katanya setetes yang namun kesadaran tadi aduh. Nah itulah setetes kesadaran tadi yang disebut dengan lawamah, nafsu yang dipenuhi dengan penyesalan. Setetes kesadaran tadi itulah yang disebut dengan lawamah. Aku muncul pertanyaan wak leh, terus balo tuh biar baku ada orang nalarui main hampuk setiap malam di meja judi lah, panik-panik kerja siang nak turun dini dia giro nyobai bampuk di meja baku ada sampai itu. Nah ini kembali kepada dirinya. Ma dasarnya lawamah ku biar nanti kembali biar aja ustaz aja pak ambu aja ke ibu aja bapak di sisa-sisa waktu awak beko. Kok lu namu ngantuk awak coba buka Al-Quran beko, cari surah Al-Qiyamah, buka di ayat 2. Di situ Allah terangkan. Ayat 2 jelas-jelas nafsu yang penuh dengan penyesalan, diri yang dipenuhi dengan penyesalan.